Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur panjang kepada kita. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh pengampunan, yang dimana di bulan itu Allah lipat gandakan pahala-pahala dari amalan-amalan anak cucu Adam atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, terutama nikmat iman sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda kita, qudwah kita, pembawa risalah yang amanah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan segenap umatnya yang masih meniti, yang masih bertamasuk, masih berpegang teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa The Fikr TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu dengan saya dalam kajian adab Muntaqo al-Adabus Syar'iyyah yang dikarang oleh Majid Ali Saud Al-Aushan. Pada pertemuan sebelumnya saya menyampaikan tentang adab menuntut ilmu. Saya sampaikan adab yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan adab yang selanjutnya, yaitu tentang talabul ilmi, adab menuntut ilmu. Lalu adab apa saja yang harus kita perhatikan sebagai talabul ilmi? Poin selanjutnya adalah yang diperhatikan untuk para talabul ilmi atau penuntut ilmu adalah menghadirkan dalam hati kita apa? Tentang keutamaan fadhailiyah menuntut ilmu. Tujuannya apa? Agar supaya kita tidak turun giroh kita, semangat kita di dalam menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW banyak menerangkan dalam hadisnya tentang keutamaan menuntut ilmu. Dari hadis Nabi Muhammad SAW lah kita ambil keutamaan tersebut, kemudian tanamkan dalam hati kita supaya kita tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini Anda akan mengutip beberapa hadis tentang keutamaan dalam menuntut ilmu. Salah satunya adalah hadis yang masyhur di kalangan para talibul ilmi. Apa itu? Menuntut ilmu adalah salah satu cara terbaik, cara tercepat
dalam meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu tariqah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala hanya dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis lagi yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yajtami'u fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjidkah, di majlis ta'limkah, di tempat kita menuntut ilmu, yatluna kitab Allah, kita membaca kitabnya Allah, yaitu Al-Quranul Karim, wa yatadarasunahu, kemudian kita mengkaji yang ada dalam kitab tersebut, apakah itu kajian tafsirnya, asbabun nuzulnya, ataupun kajian tajwidnya. Maka ketika kita mempelajari tentang kitabnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, akan turun kepadanya 4 perkara. Apa itu? Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan ke dalam hatinya as-sakinah, rasa ketentraman dalam dirinya. Yang kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka dia akan dinaungi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika para talabul ilmi sedang duduk-duduk kemudian mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala waktu itu pun akan turun bersamanya. Kemudian wahaffathumul malaikah, kemudian para talabul ilmi akan dinaungi, akan dilingkupi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwa malaikatnya Allah Subhanahu wa taala sifatannya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka hanya mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika malaikat bersama kita, bersama hambanya Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu cuma 2 kerjaannya. Yang pertama, memohonkan ampun untuk hamba tersebut. Memohonkan ampun dari segala dosa, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Bayangkan, malaikat yang mendoakan kita, memohonkan ampun untuk kita. Yang kedua, mengaminkan apa yang kita minta. Insya Allah dengan yang diaminkannya oleh malaikat, malaikat itu tidak pernah bermaksiat, maka Allah akan lebih sangat memberikan ijabahnya untuk malaikat. Kemudian wa dzakarallahu fi man indah, keutamaan orang yang menuntut ilmu adalah ini yang paling dahsyat untuk kita. Allah akan menyebut nama kita di depan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintai hamba tersebut ketika dia sedang mentalabul ilmi. Allah Subhanahu wa taala manggil Jibril, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mencintai fulan ibni fulan." Kemudian malaikat Jibril pun mencintai sebagaimana Allah mencintai hamba tersebut. Kemudian malaikat Jibril menyerukan kepada malaikat-malaikat yang lain, "Wahai para malaikat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan ibni fulan, maka cintailah fulan ibni fulan tersebut." Maka seluruh malaikat yang ada di langit mencintai orang tersebut. Itulah keutamaan-keutamaan dalam menuntut ilmu. Banyak sekali tentang keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu. Salah satu hadisnya lagi saya akan bawakan. Nabi Muhammad SAW, ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat, wa mal'unun ma fiha,
dan apa-apa yang ada di atas muka bumi ini terlana pula. Illa dzikrullah, kecuali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma walahu, dan segala sesuatu ketaatan yang menyertainya. Kemudian wa aliman au muta'alliman, atau orang yang mengajar atau orang yang sedang belajar. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, kata Nabi Muhammad SAW, terlaknat kecuali orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mengajar, kemudian orang yang belajar. Itu adab yang kedua, menghadirkan dalam diri kita keutamaan tentang menuntut ilmu. Kemudian adab yang selanjutnya adalah menghadirkan pula dalam diri kita tentang keutamaan ilmu tersebut. Apa manfaat ilmu itu? Maka kita harus tahu apa manfaat ilmu tersebut. Misalkan kita sebagai wali santri memasukkan anak kita ke Darul Fikri. Tujuannya apa? Kita lihat Darul Fikri tujuannya apa, lembaganya seperti apa, kemudian unggulannya apa. Seperti yang kita ketahui, Darul Fikri memiliki unggulan sekolahnya itu tentang menghafal Al-Quran atau Al-Quranul Karim. Maka kita mengkaji apa keutamaan tentang ilmu tersebut, tentang Al-Quranul Karim. Kemudian tanamkan kepada anak kita. Bilang ke anak kita, nah, aku masukkan kamu ke pondok pesantren Darul Fikri supaya engkau bisa mengkaji Al-Quranul Karim. Aku ingin engkau akhlakmu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah, maka khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, apa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Aisyah mengatakan, kana khuluquhu al-Qur'an, bahwa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kemudian apalagi keutamaan ilmu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadisnya, "Idza mata ibnu Adam", apabila anak cucu Adam meninggal. Oke? Jadi anak cucu Adam, kita sebagai manusia pasti akan meninggalkan alam dunia ini. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Segala yang bernafas, yang memiliki nyawa pasti akan merasakan kematian. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, dia pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Orang yang terkaya di alam muka bumi ini, semenjak Nabi Adam diturunkan sampai kita zaman sekarang, adalah Nabi Sulaiman alaihis salam. Beliau adalah orang terkaya semenjak Nabi Adam diturunkan ke alam muka bumi ini sampai sekarang. Istananya Nabi Sulaiman luar biasa, sepanjang mata melihat. Lantainya ditaburi dengan batu-batu yang luar biasa seperti yakut, diamond, mutiara dan lain-lainnya. Tetapi Nabi Sulaiman tidak bisa hidup kekal di dunia ini. Beliau pun meninggal. Kita hanya mendengar cerita bahwa Nabi Sulaiman adalah orang yang terkaya di alam muka bumi ini. Tapi kita tidak pernah melihat bagaimana rupa, wajah, ketampanan Nabi Sulaiman tersebut. Kemudian orang yang terganteng, tertampan di muka bumi ini adalah Nabi Yusuf. Kita pun mendapatkan kisah Nabi Yusuf dari Al-Quranul Karim, bahwa Nabi yang tertampan, Nabi yang terganteng di alam muka bumi ini adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketampanannya sangat begitu amat luar biasa, sampai ibu angkatnya pun tergoda dengan ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam. Terdengarlah oleh permaisuri-permaisuri di kerajaan tersebut, begitu amat buruk sekali. Istrinya sang raja menyukai sang anak, sang budak tersebut. Kemudian terdengar oleh Zulaikha. Kemudian dia pun marah dengan pernyataan permaisuri-permaisuri atau dayang-dayang yang ada di kerajaan tersebut. Kemudian Zulaikha memerintahkan
Yusuf untuk melewati permaisuri atau dayang-dayang kerajaan tersebut. Dalam Al-Quran ketika Nabi Yusuf turun tangga, kemudian para permaisuri, dayang-dayang yang ada di kerajaan tersebut melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang terjadi? Dalam Al-Quran, permaisuri tersebut wa qatta'na aydiyahunna, mereka memotong jari jemari mereka. Bayangkan, bukan lagi wa qata'a, akan tetapi wa qatta'na aydiyahunna, berulang kali mereka memotong jari jemarinya, saking melihat ketakjuban kegantengannya Nabi Yusuf alaihis salam. Kemudian itu pun hanya kita dengar, kita baca dari Al-Quranul Karim sejarah tentang ketampanan Nabi Yusuf alaihis salam. Tidak seorang pun dari umat Nabi Muhammad SAW yang pernah melihat ketampanan Nabi Yusuf seperti apa. Beliau meninggal. Kemudian orang yang terkuat, tergagah di alam muka bumi ini adalah musuhnya Nabi Musa alaihis salam, yaitu Fir'aun. Fir'aun adalah orang terkuat di alam muka bumi ini. Kenapa? Karena Musa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, beliau pernah memukul seorang pemuda dengan satu pukulan. Pemuda itu pun langsung meninggal dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Musa tidak bisa memukul Fir'aun karena dia yakin pukulannya tidak akan bisa mematikan Fir'aun. Bukan berarti Nabi Musa tidak marah kepada Fir'aun. Bahkan Nabi Musa pernah berdoa untuk kehancuran Fir'aun. Dalam surat Yunus, Rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinata wa amwala Rabbana liyudillu an sabilik. Nabi Musa berdoa untuk kehancuran Fir'aun. Rabbana innaka ataita fir'aun, wahai Tuhan kami. Bayangkan, Nabi Musa berdoa, Harun mengaminkan. Engkau telah mendatangkan Fir'aun dan bala tentaranya dengan hartanya. Tujuannya apa? Liyudillu an sabilik, hanya untuk memalingkan jalanmu yang lurus ya Rabb. Rabbana itmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Kenapa? Mereka tidak akan pernah beriman. Kata Nabi Musa, hancurkan wahai Tuhan kami dengan sehancur-hancurnya, kunci hati-hati mereka, karena mereka tidak akan pernah beriman kepadamu sehingga mereka sudah melihat azabmu. Nabi Musa marah, menginginkan kehancuran. Kenapa Nabi Musa tidak memukul saja Fir'aun dengan satu pukulan, mungkin saja dia mati. Tapi Musa tahu bahwa pukulannya tidak akan mematikan Fir'aun, karena Fir'aun termasuk orang yang kuat. Kita pun sama. Kita tidak pernah tahu dulu bagaimana mudahnya Fir'aun. Jasadnya sekarang masih ada, tapi wajahnya sudah tidak lagi berbentuk bagaimana kulitnya seperti kita, karena dia tidak sudah memiliki ruh lagi, seperti mayat. Bukan seperti mayatmu sudah menjadi mayat. Semua anak cucu Adam akan meninggalkan alam dunia ini. Orang paling kaya meninggal, orang paling ganteng juga akan meninggalkan alam dunia ini. Kemudian orang terkuat pun akan mati meninggalkan alam dunia ini. Apalagi anak cucu Adam, apa umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya antara 60 sampai 70 tahun, yang kurang dari 60 banyak, yang lebih dari 70 tahun sedikit. Tidak banyak yang umur umat Nabi Muhammad SAW yang melebihi 70 tahun. Pasti kita akan menjemput ajal kita. Sekarangkah, sorekah, besok atau lusa kita akan meninggalkan alam dunia ini. Ketika kita sudah meninggal, maka kita tidak bisa beramal apapun. Jangankan untuk sholat, untuk wudhu pun kita diwudukan. Jangankan untuk memakai baju, baju pun kita dipakaikan. Tidak ada lagi daya, tiada lagi kekuatan untuk melakukan sebuah amalan. Ketika nyawa kita sudah berpisah dengan jasad kita, in qata'a amalu, semuanya terputus, kata Nabi SAW, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Para ulama bermufakat yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah
wakaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih. Ini dia ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mengajarkan seseorang, kemudian orang itu mampu membaca Al-Quran di tangan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama dia membaca Al-Quran, maka pahalanya selalu mengalir kepada kita. Kata Nabi SAW, "Man dala 'alal khair kafa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia seperti orang yang mengerjakannya. Pahalanya sama. La yanqusu min ujurihi syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan amal tersebut. Jadi enak. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang muallim, seorang guru, atau kita ditakdirkan menjadi seorang bapak atau ayah. Kita bisa mendidik anak-anak kita. Jangan sampai anak kita Al-Fatihah pun bisa di tangan orang lain. Minimal Al-Fatihah itu mereka mampu, bisa anak-anak kita membaca Al-Fatihah di tangan orang tuanya masing-masing. Bayangkan berapa pahala yang akan diperoleh oleh orang tua jika anak kita mampu membaca Al-Fatihah yang minimal sekali dalam sehari dia dibaca sekitar 17 kali. Kemudian yang terakhir adalah waladun saleh yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Kita juga mempunyai anak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi anak kita, maka didiklah dia menjadi anak yang saleh. Bagaimana kita mendidik anak kita menjadi anak yang saleh? Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi anak yang baik, orang yang baik, anak yang saleh, yufaqihu fid din, Allah akan pahamkan dia terlebih dahulu tentang agama. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, pemirsa The Fikir TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dua adab yang harus kita pegang, yang harus kita tanamkan, yang bisa saya sampaikan. Yang pertama kemarin adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menghadirkan dalam diri kita tentang keutamaan tentang thalabul ilmi. Yang ketiga adalah menghadirkan dalam diri kita tentang keutamaan tentang ilmu. Ini yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, itu datangnya dari Anda pribadi dengan kejahilan Anda. Kemudian kalau adanya yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda cukupkan sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.